Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Dianova dengan NIM 23020074210 dari kelas PBSI 2023E Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian terkait pengembangan pertanian digital dalam meningkatkan sektor ekonomi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari pertanian. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi, dan bahan baku industri. Sehingga dalam pertanian ini merupakan sektor yang paling dasar dalam perekonomian dan merupakan penopang bagi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Pertanian juga dilakukan manusia untuk memanfaatkan hasil dari hewan maupun tumbuhan. Penelitian ini dilatar belakangi karena mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Menurut BPS tahun 2009, terdapat sekitar 41,18% penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya menjadi seorang petani. Saat ini, sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani melalui hasil pertanian yang didapatkan, serta menjaga kesejahteraan petani melalui hasil pertanian yang didapatkan. Namun, saat ini hasil pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti penurunan luas lahan, sulitnya petani dalam memperoleh pupuk, serta kurangnya penggunaan teknologi dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi baru untuk dapat merebut pasar yang lebih luas lagi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul GRAD, aktualisasi pengembangan pertanian digital untuk meningkatkan sektor ekonomi, sebagai wujud upaya implementasi peningkatan hasil permasalahan pertanian. Dalam penelitian tersebut terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mekanisme pembuatan dan penggunaan GRAD bagi petani lokal. Yang kedua ada bagaimana peran GRAD dalam mengoptimalisasi sektor pertanian lokal. Dan yang ketiga ada bagaimana peran GRAD dalam memasarkan hasil pertanian lokal. Selanjutnya memasuki pembahasan. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada mekanisme dan penggunaan GRAD. GRAD ini merupakan salah satu aplikasi yang membantu petani untuk mengolah lahan pertaniannya. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Yang pertama ada menu. Menu ini menampilkan perkembangan cuaca dan beberapa thumbnail berita yang real time, sehingga memudahkan petani dalam memperkirakan cuaca saat akan menanam tanaman mereka. Yang kedua ada plan. Plan ini menampilkan jenis varietas yang cocok dengan keadaan di wilayah pengguna. Jadi kita bisa memasukkan aplikasi ini bisa mengidentifikasi wilayah kita dan dapat memberi
memberi saran kita harus menanam apa di wilayah tersebut. Dan yang ketiga ada market. Market merupakan marketplace bagi para petani. Ini berisi untuk memasarkan hasil pertanian atau bisa juga untuk sebagai untuk membeli berbagai pupuk atau bibit dengan harga yang terjangkau. Yang keempat ada plan. Plan ini memberikan informasi terkait kondisi masa tanam dan perkiraan masa panen. Jadi dari awal penanaman hingga akhir bisa diperkirakan dengan fitur plan ini. Yang kelima ada savings. Savings merupakan dompet digital. Jadi dalam aplikasi Grade ini kita bisa memasarkan hasil pertanian kita secara langsung, dan hasil dari yang dipasarkan tersebut bisa disimpan di dompet digital savings ini. Dan yang terakhir ada news. News ini merupakan platform berita dengan menampilkan perkembangan setiap pertanian. Jadi ini bisa berupa cuaca ataupun jenis hama yang akan menyerang tanaman ini juga bisa dideteksi oleh aplikasi tersebut. Nah, pembahasan yang kedua adalah peran Grade. Peran Grade ini yang pertama sebagai inovasi pertanian yang dapat memudahkan petani dari masa tanam hingga masa panen. Yang kedua peran Grade ini sebagai media pemasaran hasil pertanian, sehingga para petani tidak perlu repot-repot untuk mencari siapa yang akan membeli hasil pertanian mereka, karena bisa dipasarkan secara langsung dalam aplikasi ini. Dan yang ketiga ada aplikasi ini berperan untuk memberikan rekomendasi lokasi bagi petani dalam memenuhi subsidi pupuk dan bibit. Jadi petani bisa dengan mudah mencari tahu mana pupuk dan bibit yang unggul untuk menanam di wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dalam Grade. Saya akan membahas kelemahannya dulu. Kelemahan Grade ini, pengguna diharuskan mempunyai aplikasi karena tidak tersedia dalam bentuk web. Jadi tidak bisa diakses dalam Google, Chrome maupun browser. Jadi kita harus mendownload aplikasinya melalui Play Store atau bawaan HP. Kelemahan yang kedua ada memerlukan akses jaringan internet dan smartphone. Jika handphone seorang petani ini tidak memadai, tidak bisa mendownload aplikasi ini, dan jika tidak ada jaringan yang mendukung, juga aplikasi ini juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang selanjutnya ada kelebihan dari aplikasi Grade. Kelebihan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat meningkatkan pertanian di Indonesia. Yang kedua adalah dilengkapi dengan fitur marketplace dan tabungan para petani, sehingga hasil dari pertanian tersebut akan aman di aplikasi tersebut. Dan ini yang terakhir, dapat digunakan secara individu maupun berkelompok. Jadi aplikasi ini bisa digunakan oleh petani itu tidak hanya individu, bisa juga digunakan oleh sekelompok petani yang mempunyai komunitas
komunitas pertanian tertentu. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama adalah sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dengan hasil dari sektor pertanian. Yang kedua ada aplikasi GRADE yang merupakan inovasi yang berbentuk aplikasi dan dilengkapi dengan fitur-fitur untuk membantu petani dalam mengolah lahan pertanian dan memasarkan hasil pertanian berbasis teknologi. Dan kesimpulan yang terakhir adalah GRADE mengoptimalkan sektor pertanian dari masa pratanam hingga masa pasca panen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.